Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok e-commerce. Kita di sini akan mempresentasikan website e-commerce Toko Fashion Diary. Dan di sini kita beranggotakan ada Muhammad Arifin, Amr Fatur Rahim, Daryl Alfian, Eka Puspasari Dewi, Fahrul Rozi, Malik Abdul Aziz, Muhammad Arifan, Muhammad Ibnu, dan juga saya sendiri sebagai Sugroto Nisa. Dan berikutnya akan dijelaskan kepada kelompok saya. Di sini saya Muhammad Arifan akan menjelaskan gambaran singkat dari toko Fashion Diary. Jadi di toko Fashion Diary ini merupakan toko e-commerce yang berbasis Pertasop yang di mana menjual berbagai macam pakaian, dari pakaian wanita, pakaian pria, dan juga anak-anak juga ada, remaja. Di situ juga menjual banyak dari pakaian-pakaian kemeja, celana, kaos, dan juga jaket. Target pasar dari toko e-commerce kita itu banyak. Jadi bisa dari remaja hingga dewasa. Ya, ya di sini adalah contoh dari website e-commerce toko fashion dari kita. Oke, lanjut. Selanjutnya, konsep pemasaran. Toko Fashion Diary menggunakan konsep pemasaran produk. Konsep pemasaran produk adalah konsep yang mengasumsikan bahwa konsumen akan menyukai produk berkualitas, berguna, dan punya fitur bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan konsep pemasaran ini, toko Fashion Diary hanya akan menjual produk yang berkualitas tinggi di website yang menurut kami akan menjadi trend center di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya, Selanjutnya model bisnis. Toko Fashion Diary menggunakan model bisnis B2C atau yang biasa disebut dengan bisnis to customer. Model bisnis B2C atau bisnis to customer adalah model bisnis dengan proses penjualan langsung dari pemilik bisnis ke konsumen. Dengan model bisnis ini, toko Fashion Diary melakukan stocking barang. Setelah itu ditampilkan langsung di website Fashion Diary dan konsumen bisa langsung memilih dan membeli barang di website tersebut. Strategi merek dan branding. Untuk toko Fashion Diary menggunakan strategi banyak merek atau multi-brand strategi, yang mana perusahaan menggunakan banyak brand atau merek produk yang dijual di dalam sebuah kategori produk sama. Jadi, antara perusahaan dan konsumen tidak akan ada perantara dan perusahaan akan menyalurkan produk langsung pada konsumen. Dengan strategi ini, toko Fashion Diary menjual berbagai macam produk pakaian dengan berbagai variasi. Ya, next. Selanjutnya ada transaksi pembayaran dan keamanan. Fashion Diary menggunakan transaksi pembayaran via transfer bank, yaitu menggunakan pilihan pembayaran berupa transfer bank, baik melalui ATM, internet banking, ataupun mobile banking. Sebagai toko yang baru berintis, transaksi menggunakan transfer bank kami nilai paling aman, di mana setelah pembeli check out dan meneruskan pembayaran, admin kami akan mengecek apakah pembayaran sudah masuk, sehingga barang dapat langsung dikirim ke konsumen. Selanjutnya, supply chain management. Toko Fashion Diary menggunakan tipe supply chain continuous replenishment. Supply chain continuous replenishment adalah proses supply chain di mana perusahaan akan melakukan persediaan ulang terhadap barang-barang yang stoknya mulai menipis secara berkala. Fashion Diary memiliki supply chain sebagai berikut. Pertama, dalam transaksi e-commerce, konsumen memilih produk yang ingin dia beli dan melakukan check out di website e-commerce kami. Kedua, penyelesaian pembayaran. Konsumen menyelesaikan pembayaran dengan menggunakan transfer bank, dan setelah pembayaran diterima admin, pesanan akan langsung diproses. Yang ketiga, pengambilan produk dari gudang. Barang-barang yang tadinya dipesan akan kami ambil dari gudang kami dan langsung di packing.
Yang keempat, proses pengiriman. Setelah selesai di packing, barang-barang yang dipesan oleh konsumen langsung dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang. Selanjutnya, mempromosikan situs dan produk. Promosi utama dari situs dan produk toko fashion dari terletak pada internet marketing. Salah satu cara unggulan kami adalah melakukan promosi melalui brand ambassador atau endorse. Dengan memilih orang yang tepat dan fanbase yang tepat, website kami akan dikenal luas di masyarakat. Kami tidak melakukan promosi offline karena kami nilai kurang efektif di masa sekarang. Lanjut. Berikutnya ada internet marketing. Toko Fashion Diary ini menggunakan 3 jenis internet marketing, yaitu salah satunya desain website profesional. Toko Fashion Diary dibuat oleh tim desainer website terbaik yang tentunya memiliki estetika yang tinggi, sehingga diharapkan dapat menarik pengunjung website. Tentunya kita sebagai user pasti akan lebih tertarik bukan melihat website yang sangat menarik, apalagi kalau misal memang user friendly, melihat website yang diminati dan tidak sulit langkahnya untuk melakukan pemesanan. Kedua, ada sosial media marketing. Toko Fashion Diary aktif di berbagai jejaring sosial yaitu Instagram, TikTok, Facebook, dan jejaring sosial media lainnya. Toko Fashion Diary juga membuat konten-konten di sosial media ini dengan harapan menarik konsumen dengan barang yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui, platform TikTok saat ini memang saat sedang booming, dan platform TikTok bukan lagi untuk menjadi platform di mana menunjukkan eksistensi seseorang saja, tapi bisa digunakan sebagai transaksi atau platform jual beli juga. Dan kemudian ada search engine optimization, menggunakan SEO on page dengan kata kunci yang menarik kaum muda seperti baju hits, baju branded, dan lain-lain. Ya, kita sebagai kaum muda pasti udah nggak asing dong ya dengan kata-kata ini. Pasti kita akan cari kalimat-kalimat yang pasti familiar dengan akhir-akhir ini. Seperti hal yang viral, hal yang hits, dan branded. Dan lain-lainnya yang sejenis dengan itu. Dengan harapan menjangkau para pemuda yang memiliki fashion tinggi di bidang fashion. Selain itu, toko Fashion Diary juga menggunakan CEO of page, terutama di sosial media kami. CEO of page itu seperti apa sih? Off page itu bisa dikatakan contohnya seperti influencer-influencer yang bisa memasarkan produk saat ini. Mereka memasarkan melalui platform atau sosial medianya masing-masing, tapi menyertakan link yang mana link tersebut akan terkonek dengan link website dari toko Fashion Diary ini. Berikut penjelasan poin-poin penting yang kami gunakan dan demo website e-commerce pada toko Fashion Diary. Poin yang pertama yang sudah dibahas sebelumnya adalah konsep pemasaran. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, konsep pemasaran produk adalah konsep yang mengasumsikan bahwa konsumen akan menyukai produk berkualitas, berguna, dan punya fitur bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Di sini, pada konsep pemasaran yang kami terapkan di toko Fashion Diary adalah menjual pakaian dan celana pria wanita dengan produk-produk yang berkualitas dari merek ternama, sehingga produk yang kami tawarkan tidak hanya akan memenuhi kebutuhan konsumen saja, tetapi akan menjadi kebutuhan fashion yang akan menambah percaya diri pada konsumen. Produk yang kami jual tersebut bisa dilihat pada beranda atau dashboard toko Fashion Diary yang akan memperlihatkan kategori pada produk pria dan wanita. Pada bagian kategori pria, produk yang kami jual adalah kaos, kemeja, outwear, celana panjang, celana pendek, dan jeans. Lalu untuk kategori wanita, kami menjual gaun, blazer, hoodie, jeans, dan rok. Kita akan coba melihat salah satu contoh dari kategori pria, yaitu kaos yang memiliki kualitas tinggi.
Di sini ada beberapa kaos dari beberapa merek yang memiliki kualitas tinggi serta fashionable. Kita coba lihat kaos dari brand khas Papis. Kita klik yang pertama. Dengan motif garisnya yang simpel, serta perpaduan warna hitam dan bahan katun yang ringan dan transparan, menjadikan kaos dari khas Papis ini kaos yang cocok untuk bersantai di akhir pekan. Semua produk yang kami tawarkan juga memiliki ukuran yang beragam. Ukuran-ukuran tersebut bisa dilihat di bagian bawah deskripsi. Ukuran-ukuran produk dimulai dari ukuran small, medium, large, dan extra large. Baik, poin selanjutnya ada transaksi pembayaran dan keamanan. Di sini kelompok kami akan mendemonstrasikan bagaimana user atau customer melakukan suatu transaksi pembayaran di Fashion Diary. Oke, pertama-tama untuk customer atau user diharapkan sudah melakukan registrasi terlebih dahulu di PertaShop, lalu kunjungi toko kami yakni Fashion Diary. Situ banyak tersedia ya barang-barang atau kaos-kaos yang ori. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan transaksi pembayaran di Fashion Diary. Yang pertama, di sini misalkan seorang user atau customer ingin melakukan pembelian terhadap kaos Hush Puppies Try to Strip. Oke, di sini terdapat beberapa keterangan seperti harga dan detail-detail lainnya. Lalu di sini customer atau user dapat memilih ukuran sesuai dengan keinginannya. Ada ukuran small, medium, large, dan XL. Oke. Lalu di bagian bawah di situ terdapat quantity atau jumlah ya. Jadi customer atau user dapat menambahkan jumlah sesuai yang diinginkan. Setelah semua sesuai dengan yang diinginkan, bisa klik ikon beli. Oke, setelah klik icon beli akan muncul notifikasi seperti berikut, beberapa keterangan, customer tinggal melakukan proses pembayaran. Lalu klik proses pembayaran. Oke, sampai sini bila Anda sudah registrasi, nanti informasi Anda sudah tercantum di bagian sini ya. Jadi ada nama, alamat, dan sebagainya. Lalu tinggal diklik lanjutkan saja. Di sini Fashion Diary terdapat dua jasa pengiriman, yakni Tiki dan Si Cepat. Jadi user atau customer dapat memilih salah satu di antara jasa pengiriman tersebut. Misalkan kita ambil Tiki di sini, lalu klik lanjutkan. Lalu klik syarat dan ketentuan. Lanjutkan ke proses pembayaran. Baik, di sini customer sudah mendapatkan beberapa informasi ya, seperti jumlah nominal yang harus dibayarkan, namanya, lalu ada ke rekening bank tujuannya di bagian bawah. Itu untuk nanti customer atau user melakukan transfer ke rekening tersebut. Nanti di bagian apabila customer ingin melakukan pengecekan ya, nanti bisa dicek di bagian riwayat pembelian. Nah, di sini ada notifikasi bahwa pembelian barusan tadi itu lagi menunggu proses pembayaran. Jadi customer tinggal melakukan pembayaran transfer via bank, lalu nanti pihak admin kita yang melakukan konfirmasi, lalu nanti notifikasinya apabila sudah di-approve, sudah diterima, nanti akan pembelian selesai. Seperti itu penjelasan. Iya, selanjutnya dari sisi admin, setelah customer membayar, di sini kita sisi admin bisa langsung ke fitur order. Ya, klik order, lalu nah di sini ada status tadi yang sudah diorder oleh customer kita. Nah, ini ada waiting bankware payment. Berarti kita tadi dia sudah membayarnya, bisa klik
kita bisa ubah statusnya ya. Sudah masuk, nah setelah sudah masuk kita ganti ke payment accept. Nah, setelah terubah nanti di riwayat customer sudah terubah. Jadi sudah dibayar, tinggal diproses. Nah, di sini nih. Nah, di sini sudah terubah, sudah terganti jadi pembayaran diterima. Setelah itu lanjut dari sisi admin bisa langsung di packing. Nah, setelah lagi di packing kita bisa ubah status lagi menjadi proses in progress. Nah, oke, di situ juga. Nah, nanti akan bisa diubah terupdate di sisi customer juga. Nah, nah di sini sudah sip, lanjut. Bisa juga setelah ini admin sudah proses dan sudah di packing, kelar kita bisa ngasih ke kurir. Nah, di sini bisa langsung kita ubah juga di ship buat mengganti statusnya. Di sini setelah itu udah nah, nah sudah terkirim. Jika sudah terkirim di sini, jadi kurir sedang mengirimnya, bisa diubah juga setelah barang sudah sampai, akan bisa kita ubah statusnya jadi delivered. Di status customer juga akan berubah. Oke, oke. Setelah barang diterima, lanjut di fitur selanjutnya itu ada fitur invoice. Di mana fitur invoice di sini ada history admin untuk recap ya. Di sini ada tanggal-tanggalnya, bisa kita ubah dan kita bisa langsung bisa ubah tanggal, kita bisa langsung download dan langsung muncul invoice-nya. Bisa dilihat langsung di sini di invoice-nya ini ada rekap-rekapannya yang sudah terbeli tadi oleh customer. Oke. Sini lengkap, bisa langsung di print jika ingin untuk direkap pembukuan. Lanjut. Ya, di bawah sini juga ada banyak nih status-status dari yang sudah diorder sama customer. Ya, di selanjutnya ada fitur lain, credit slip juga ada, di delivered slip. Di sini juga tidak terlalu penting sih menunya. Lanjut, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sebagai seorang admin dari toko Fashion Diary untuk mengelola toko kita. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa kita bisa login sebagai admin pada bagian halaman admin. Setelah kita login, kita buka menu katalog. Di sini ada berbagai pilihan. Yang pertama adalah ada pilihan produk. Pada menu ini, kita bisa menambahkan produk baru maupun menambah jumlah stok dari produk yang sudah ada. Misalkan kita ingin menambahkan jumlah stok dari produk Max Fashion, kita tinggal klik produknya. Nah, di sini akan muncul detail produk. Untuk mengedit detail dari produk ini, kita harus memperhatikan untuk pilihan bahasa. Di sini kita ada dua pilihan bahasa, yaitu versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Untuk cara mengkonfigurasinya, kita harus mengkonfigurasi manual. Jadi kita harus mengkonfigurasi versi bahasa Inggris terlebih dahulu. Selanjutnya kita konfigurasi versi bahasa Indonesia. Baik, saya akan coba langsung konfigurasi sebagai bahasa Indonesia. Di sini saya akan mencoba menambahkan jumlah produk, jumlah stok produk dari produk Max Fashion ini. Nah, di sini sudah terlihat berbagai ukuran dari
rok ini ada ukuran XL, M, dan S. Di sini juga ada jumlahnya. Di sini juga kita bisa menambahkan harga. Misalkan kita ingin harga ukuran M itu lebih mahal 10.000 dari ukuran S, atau ukuran L itu lebih mahal 20.000 dari ukuran S. Kita bisa sesuaikan pada fitur impact on price. Nanti akan otomatis harga dasar, harga awal akan ditambahkan dari harga impact tadi. Selanjutnya untuk menambahkan jumlah stok, kita tinggal rubah kuantitinya. Misalkan kita akan merubah eh, yang ukuran XL ini, kita akan menambah stoknya. Misalkan kita menambah 20 stok lagi, berarti ada 30 stok totalnya. Setelah kita menambahkan jumlah stok, kita tinggal klik save. Maka stok barang akan otomatis terupdate. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kita menerapkan diskon pada produk ini. Misalkan kita ingin memberikan diskon 10% bagi produk rok ini. Kita tinggal pergi ke menu pricing, selanjutnya pilih specific price, di scroll ke bawah. Nah, pada impact on price ini kita bisa definisikan diskonnya itu berupa harga langsung atau persentase. Kita ini coba langsung persentase saja. Jadi kita akan mencoba memberikan diskon 10% pada produk ini. Selanjutnya kita tinggal klik apply, maka diskon sudah bisa diterapkan. Kita coba melihat pada sisi customer. Di sini akan langsung tampil. Oh, maaf. Nah, ini. Nah, setelah diskonnya diterapkan, maka akan muncul potongan harga seperti berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait fitur kategori. Di sini kita bisa menambahkan atau mengedit kategori dari barang-barang yang kita jual pada website kita. Di sini untuk kategori utamanya adalah kategori misalkan jenis kelamin, itu pria dan man and woman. Kalau kita klik menu ini, kita bisa melihat subkategorinya ada berbagai kategori lain. Di sini kita juga bisa menambahkan kategori baru. Selanjutnya untuk kita bisa menampilkan kategori-kategori ini pada menu halaman utama, kita harus menambahkannya pada bagian desain, theme and logo. Selanjutnya pack configuration, di bagian menu kita pilih yang menu utama, terus klik configure. Di sini kita bisa menambahkan kategori-kategori atau fitur apa saja yang akan kita tambahkan pada halaman utama tadi. Jadi tadi bisa dilihat kembali, untuk pada halaman utama ini ada beranda pria wanita. Nah, untuk mengaturnya ada di bagian sini. Untuk mengaturnya kita tinggal klik bagian yang ingin kita tambahkan, terus kita klik add. Maka akan otomatis ditambahkan, akan muncul di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait atribut and feature. Nah, di sini kebanyakan produk kita hanya memiliki dua atribut, yaitu kita bisa memilih pilihan warna ataupun ukuran. Fitur ini sangat penting bagi produk-produk pakaian.
untuk menambahkan atau mengedit dari atribut-atribut ini, kita bisa, kalau misalkan sudah ada atributnya, kita tinggal klik atribut misalnya size. Nah, di sini kita sudah bisa melihat sub-sub atributnya. Jika ingin kita menambahkan sub atribut lagi, kita tinggal pilih value. Nah, ini merupakan value dari atribut-atribut tadi. Selanjutnya adalah brand and supplier. Di sini kita bisa mengatur brand-brand atau supplier dari toko kita untuk diterapkan di berbagai produk. Jadi nanti apa sih gunanya kita menambahkan brand atau supplier ini? Nanti pada tampilan di customer, kita bisa sort atau bisa melihat berdasarkan nama brand. Misalkan brand Ben Hill, nanti yang akan muncul adalah produk-produk yang berasal dari Ben Hill. Seperti itu. Kalau untuk fitur ini merupakan ringkasan dari stok barang-barang yang kita jual. Kita bisa lihat dari awal sampai akhir di sebelah. Nah, dari pemaparan tadi udah kebayang banget kan apa itu fashion diary? Kalau misalnya kalian tanya, kenapa sih harus milih fashion diary? Jawabannya ada 3. Pertama, fashion diary itu seperti yang tadi kita jelaskan, kita itu menjual barang-barang branded. Barang-barang branded seperti Hush Puppies, H&M, dan lain-lain, itu kita jual di sini. Kenapa sih harus milih di sini? Kan di toko lain juga ada. Enggak dong, seperti kita sendiri kaum milenial pasti susah dong cari platform, cari-cari barang yang ori tentunya di platform-platform lain. Contoh deh, kita mau cari baju merek ini. Tidak semua itu adalah barang ori, pasti ada yang KW dong. Dan Fashion Diary mengemukakan bahwa toko kita ini original 100%. Nah, kemudian apa sih yang kedua? Sebelum beralih yang kedua, kita informasikan terlebih dahulu ya, filosofi Fashion Diary sendiri. Fashion itu adalah pakaian. Diary adalah buku diary, catatan, dan lain-lain yang memang dibutuhkan. Berarti di sini Fashion Diary muncul untuk sebagai pelengkap dari kebutuhan-kebutuhan kalian atau kebutuhan kita sebagai kaum-kaum milenial. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pasti ori. Yang kedua, apa sih alasan kita harus memilih di Fashion Diary? Yaitu banyaknya diskon. Dan pastinya ada notif yang masuk apabila sudah registrasi di Fashion Diary ini. Kita pasti nggak mau ketinggalan dong dari diskon, apalagi potongan-potongan harga yang sangat besar. Dan yang ketiga, Fashion Diary ini sangat mudah sekali dijangkau. Dengan cara cari, klik, kemudian bayar. Lalu kalian akan mendapatkan barang ori yang kalian inginkan. Dan kalau kita lihat dari back office-nya sebagai penggunanya, admin penggunanya, tentunya sangat mudah bukan mengaplikasikan PrestaShop ini dengan cara add beberapa item, menambahkan item, stocking barang, merubah nama, menambahkan diskon, itu sangat dimudahkan sekali. Jadi di sini tidak ada yang sulit deh kalau misal memang kita menggunakan PrestaShop ini. Gimana? Tertarik bukan dengan Fashion Diary setelah melihatnya? Dengan cara cari, klik, langsung bayar, kalian akan mendapatkan barang ori di tempat kalian tanpa harus kemana-mana. Sekian presentasi dari kami. See you next time. Bye-bye.